Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ayyuha ashabu harfiddad. Apa kabar semuanya? Para harfudot semua, sobat harfudot semua. Jumpa lagi dengan kami pada pertemuan kali ini di Darsil Lughatil Arabiyyah lil Fasli Samin ad-Darsis Sadis pada pelajaran bahasa Arab kelas 8 bab yang ke-6. Tahtal Maudu Iyadatul Marid, di bawah judul Iyadatul Marid atau mengunjungi orang sakit. Dan pada kesempatan kali ini kita bertemu pada Al-Qism Tsani, pada bagian yang kedua, yaitu membahas tentang Al-Qawaid Anil Fi'li wal Jumlatil Fi'liyah, tata bahasa Arab tentang fi'il dan jumlah fi'liyah. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, maka marilah kita memulai dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Raditu billahi robba, bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni fahman wasi'a, wa wafiqni amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Sobat Harfudot semua, kita sudah berjumpa pada perjumpaan yang pertama bab ke-6 ini, yaitu membahas al-mufradat, dan kita akan bertemu pada kali ini membahas tentang at-tarkib atau al-qawaid, tentang al-fi'lu wal jumlah al-fi'liyah. Baik, kita buka ya. Untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi, diharapkan para sobat harfudot dapat mengidentifikasi pengertian fiil, dapat memahami pembagian fiil dan pengertiannya masing-masing, dapat mengidentifikasi tanda dari masing-masing fiil, dan yang keempat, yang terakhir, mengidentifikasi jumlah fi'liyah. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarkib al-fi'lu wal jumlatul fi'liyah. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, maka perhatikan susunan kata kerja berikut ini. Kita lihat ada di sebelah kiri adalah isim domir atau kata ganti ya. Ada huwa, ada hiya, anta, anti, ana, nahnu. Coba perhatikan. Di kalimat paling kanan ada kataba ad-darsa. Tapi kemudian di kolom yang sebelahnya berubah menjadi yaktubu ad-darsa. Ya, kalian perhatikan perubahan ini. Kataba ad-darsa, yaktubud darsa. Katabat ad-darsa, taktubu ad-darsa. Katabta ad-darsa, taktubu ad-darsa. Katabtid darsa, taktubina ad-darsa. Katabtud darsa, aktubud darsa. Katabna ad-darsa, naktubud darsa. Oke ya, ini sama-sama domirnya huwa. Ini sama-sama kata gantinya adalah hiya. Semuanya adalah kata kerja, ada kataba, katabat, katabta, katabti, katabtu, katabna. Yang ini juga kata kerja, yaktubu, taktubu, taktubu, taktubin, aktubu, naktubu. Sedangkan yang di sini ada uktub, ada uktubi. Ya, oke. Dari perbedaan-perbedaan ini kita akan mempelajari apa yang membuat dia berbeda, apa maksudnya kenapa dia berbeda. Oh gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita perhatikan bahwa kita pada saat ini membahas tentang al-fi'lu wal jumlatul fi'liyah. Kita lihat pengertian fi'il. Berdasarkan kitab digital, buku digital pelajaran kalian, bahwa fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan. Kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Jadi sebuah kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang terjadi pada masa waktu tertentu. Masa waktu tertentunya itu ada bisa lampau atau sudah lewat atau sekarang. Sekarang itu berarti sedang, pekerjaan sedang dikerjakan atau yang akan
datang. Coba perhatikan. Contoh berikut ini. Misalnya, qara'tul Qur'an. Kalau menggunakan kata qara'tul Qur'an, maka artinya adalah saya sudah membaca Al-Qur'an. Sedangkan kalau aqra'ul Qur'an, sama-sama juga membaca Al-Qur'an, tapi aqra'ul Qur'an ini bisa berarti saya sedang. Kalau yang tadi qara'tul Qur'ana, saya sudah membaca Al-Qur'an. Nah, kalau aqra'ul Qur'an artinya saya sedang membaca Al-Qur'an. Kalau kalian bisa membandingkan dengan pelajaran bahasa Inggris misalnya, qara'tul Qur'an itu hampir sama dengan past tense. Sedangkan aqra'ul Qur'an sama dengan present tense atau future tense, ya. Terus contoh yang ketiga, iqra al-Qur'an. Iqra al-Qur'an, lihat artinya. Bacalah Al-Qur'an. Semua kata-kata ini mirip-mirip, tapi ternyata ada perbedaan. Ya, ada perbedaan, ini namanya fi'il. Dan perbedaan ini membuat fi'il atau kata kerja terbagi menjadi beberapa macam. Apa saja pembagiannya? Kita lihat bahwa al-fi'lu terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'lul madhi. Yang kedua fi'lul mudhari'. Dan yang ketiga adalah fi'lul amri. Jadi ada 3 macam fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Ya. Apa saja pengertiannya? Nah, kalian perhatikan pembahasan berikutnya ya. Yang pertama adalah fi'il madhi. Apa yang dimaksud dengan fi'il madhi? Fi'il madhi adalah secara bahasa, fi'il berarti kata kerja. Sedangkan madhi berarti telah lewat. Jadi menurut istilah, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa atau suatu pekerjaan yang sudah selesai. Sudah selesai. Ya, maka dia menggunakan fi'il madhi. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita mau menyatakan sesuatu itu sudah lewat, maka menggunakan namanya grammarnya past tense. Kalau yang ini menggunakan fi'il madhi. Bagaimana cara kita mengenali fi'il madhi? Kita lihat. Fi'il madhi huruf akhirnya selalu berharokat fathah. Ya. Fi'il madhi huruf akhirnya selalu berharokat fathah. Itu yang pertama. Tapi kalau dia tersambung dengan domir fa'il, maka dia jadi berharokat sukun huruf akhirnya. Ya. Nah, domir fa'ilnya itu dia ada di akhir kata. Jadi kalau fi'il yang lain bisa jadi domir fa'ilnya ada di depan. Ada di depan dan di belakang. Tapi kalau fi'il madhi, domir fa'il ada di akhir kata. Apa sih domir fa'il? Domir fa'il itu adalah kata ganti yang menunjukkan pelaku dari suatu pekerjaan itu. Apakah kamu, apa saya, apa kami, apakah dia perempuan atau dia laki-laki, ya. Itu ditunjukkan oleh domir fa'il. Ya, ntar kita lihat contohnya ya. Nah, domir fa'il itu bisa berubah sesuai dengan fa'ilnya. Ya, domir fa'il berubah sesuai dengan fa'ilnya. Ya, coba kita lihat ya. Nah, ini. Ini adalah domir. Huwa. Ciri nomor 1 terletak di sini. Kataba. Atau tadi contoh yang tadi qara'a ya. Contoh kata yang lain fataha. Contoh kata yang lain jalasa. Nah, itu kalau ada kata seperti itu udah pasti deh fi'il madhi. Ya, berharokat fathah semua, belakangnya berharokat fathah. Nah, kita lihat coba. Tersambung dengan domir fa'il di akhir kata. Ini berlaku di sini nih. Kalau di huwa dia tidak ada domir fa'ilnya, tapi di kata ganti yang lain di hiya ada kata bat, nah ada ta di sini. Atau anta ada jadi kata ta. Anti katabti, ana katabtu, nahnu katab. Nah, nah ta di sini tak sukun, ini tak fathah, tak kasroh, tak dumah, tak dan nun belakangnya ini menunjukkan domir fa'il. Domir fa'il adalah kata ganti yang menunjukkan pelakunya siapa. Kataba adalah artinya menulis. Kalau kataba maka yang melakukan adalah siapa yang melakukan? Dia. Kataba, dia menulis. Gitu ya. Kalau katabat
hiya. Menulis, siapa yang menulis? Katabat, dia perempuan. Ya, anta katabta. Misalnya tanpa anta, langsung kita sebutkan katabta. Ini sudah menunjukkan bahwa yang menulis adalah anta, kamu. Ya, anti juga begitu. Katabti. Kata katabti menunjukkan bahwa pelaku dari orang yang menulis adalah anti, kamu perempuan. Kalau saya bilang katabtu, maka yang menulis adalah saya, aku. Katabna, yang nulis adalah kita. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lihat di sini keterangannya. Kalau kataba masih bentuk asli tanpa perubahan. Kalau bentuk asli dan tanpa perubahan, maka belakangnya pasti fathah. Ya, coba kita lihat. Nah, ini tambahan tak pada huruf terakhir karena merupakan kata ganti dari hiya. Ya, terus ini tak pada huruf terakhir tambahin tak, huruf tak fathah. Kenapa? Karena domirnya anta. Begitu seterusnya. Ya, ini bisa dilihat di buku paket digital kalian ya. Oke, kita lanjutkan. Itu fi'il madhi ya. Untuk selanjutnya adalah fi'il mudhari. Apa sih fi'il mudhari? Tadi dikatakan kata kerja adalah fi'il adalah kata bentuk kata kerja yang menunjukkan apa namanya? Yang terkait dengan waktu ya. Kalau fi'il madhi sudah lewat, artinya pekerjaan sudah selesai. Kata tu saya sudah menulis gitu ya. Kata tu saya sudah menulis. Gitu. Sedangkan sekarang adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau suatu peristiwa yang sedang berlangsung atau akan berlangsung atau rutinitas. Sesuatu yang rutinitas dilakukan maka menggunakan fi'il mudhari. Ya, tandanya gampang. Tanda fi'il mudhari adalah jika fi'il madhi yang tadi kataba itu ya, atau di sini fataha, itu mendapat tambahan salah satu dari 4 huruf ini nih. Hamzah, nun, ya, ta. Supaya mudah mengingatnya, kita singkat jadi Anita atau Anaitu juga boleh. Ya, kalau ada kata kerja yang diawali oleh salah satu dari 4 huruf ini, maka bisa dipastikan bahwa dia adalah fi'il mudhari. 4 huruf ini disebut dengan huruf mudhari'ah. Contoh, aftahu al-bab. Kalau fi'il madinya fataha tanpa ada huruf mudhari'ah, tapi fi'il mudhari'nya aftahu. Kalau fatahal bab ya fatahal bab artinya telah membuka pintu. Sedangkan aftahul bab saya sedang membuka pintu. Nah, gitu ya. Kalau naftahu itu menunjukkan nahnu, naftahul bab menunjukkan nahnu. Kita sedang membuka pintu. Yaftahul bab, dia sedang membuka pintu. Taftahul bab, kamu sedang membuka pintu. Contoh. Nah, kita lihat. Nah, lihat keterangannya. Lihat ya, taftahu itu domirnya anta. Taftahina perubahannya lihat. Kalau yang tadi fi'il madhi perubahannya ada di belakang. Fatahta, fatahna, fatahtu. Misalnya ya, katabtu, katabna. Sedangkan fi'il mudhari perubahannya terletak di depan dan di belakang. Di depan dan di belakang. Kalau anta taftahu, anti taftahina, lihat berubah belakangnya. Huwa yaftahu, oh depannya berubah. Ya. Kemudian hiya taftahu, depannya berubah. Ana aftahu jadi hamzah, nahnu naftahu. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Kalau tidak paham bisa ditanyakan. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah fi'il amar. Apa sih fi'il amar? Nah, ini kata agak rumit ya. Fi'il amar adalah kata kerja yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim, pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim atau pembicara sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh lawan bicara sebagai orang yang diperintah. Jadi ada dua pihak ketika kita berbicara, ada dua pihak. Yang pertama orang yang berbicara, yang kedua adalah lawan bicara. Nah, fi'il amar adalah kata kerja
yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh pembicara agar supaya lawan bicara mengikuti apa yang diperintahkan. Ah, bingung. Sudah kata singkatnya fi'il amar adalah kata kerja perintah. Gitu aja ya. Fi'il amar adalah kata kerja perintah. Coba lihat contohnya. Ya cirinya. Huruf akhir selalu berharokat sukun kecuali jika bersambung dengan domir mukhotob. Contoh ini ya. I'mal ini domirnya anta. Saya kasih tahu duluan. I'mal domirnya anta, i'mali domirnya anti, i'malu domirnya antum, i'malna domirnya antuna. I'mal al-wajib al-manzili. I'mal artinya kerjakan, al-wajib al-manzili artinya PR. I'mal al-wajib al-manzili. Hai kamu, kerjakanlah pekerjaan rumah. Kerjakanlah PR. I'malu, i'mali, maaf. I'mali, ini domira anti. Kalau domira anti, i'mali. Al-wajibal manzili. Hai kamu perempuan, kerjakanlah PR. I'malu al-wajibal manzili. Ini domira antum. Hai kalian, kerjakan PR-nya. I'malna al-wajibal manzili. Hai kalian perempuan, kerjakan PR-nya. Ini kata perintah. Ya, kalau di fi'il madi, i'mal ini domira anta. Berarti kalau fi'il madinya adalah amil ta. Kamu telah mengerjakan al-wajibal manzili. Pekerjaan rumah. Amil ta al-wajibal manzili. Itu kalau fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya ta'malul wajibal manzili. Kamu sedang mengerjakan PR. Fi'il amarnya i'mal al-wajibal manzili. I'mal al-wajibal manzil. Kerjakanlah PR ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Itu jenis-jenis fiil. Jadi ada 3. Ada fiil amar, fiil mudhore, dan fiil madi. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah sekarang jumlah fiil ya. Jumlah fi'liyah secara bahasa jumlah berarti kalimat. Fi'liyah berarti sejenis fiil. Sehingga menurut istilah jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali yang kata pertamanya berupa fiil. Fiil apa saja? Bisa fiil madi, bisa fiil mudhore, bisa fiil amar. Kalau ada kalimat yang kata pertamanya berupa fiil, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Lawan dari jumlah fi'liyah itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang diawali oleh isim gitu ya. Gampang itu bisa dipahami ya. Nah, ini contoh. Fahasot tabibu al-marida fil mustashfa. Kita lihat. Yang kata pertamanya adalah fiil. Fahasot. Fahaso fiilnya ini fiil madi ya. Fiil madi ya. Fahaso telah memeriksa. Siapa yang memeriksa? At-tabibu. Dokter telah memeriksa al-marido. Orang sakit fil mustashfa. Pasien fil mustashfa di rumah sakit. Ini jumlah fi'liyah karena dia diawali oleh fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Ada yang kedua, kalimat yang kedua. Tadhabu Fatimah ila tabib hadzal masa. Tadhabu. Ini jumlah fi'liyah juga karena diawali dengan fi'il. Fi'il apa ini? Betul, ini fi'il mudhore. Taunya dari mana? Nah, ada ini nih, ada tak ya. Ada tak huruf mudhoro'ah. Tadhabu Fatimah. Fatimah pergi ila tabib ke dokter hadal masa pada sore hari ini. Ya. Contoh yang ketiga, istaril adwiyah minas saidaliyah. Belilah obat-obatan dari apotek. Istari ini fiil. Fiil apa? Fiil amar. Nah, karena diawali dengan fiil, maka jumlah ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah, ini fi'liyah, ini juga fi'liyah. Ya, bisa dipahami itu ya. Baik, untuk selanjutnya, saya kira itu pembahasan intinya. Maka untuk selanjutnya adalah latihan. Ya, seperti biasa al-ansyitah wa tadribat. Kita lihat coba uktub al-kalimat
atiyah wifqan lidhamair. Tulislah kalimat berikut ini menyesuaikan dengan domirnya. Domirnya ana, nahnu, huwa, hiya, anta, anti. Maksudnya adalah ketika ana katanya adalah katabtu. Bagaimana berubah jadi apa ketika nahnu? Bagaimana berubah jadi apa? Jadi bagaimana ketika huwa? Berubah jadi bagaimana ketika domirnya adalah hiya? Berubah bagaimana ketika domirnya adalah anta? Dan berubah seperti jadi apa ketika domirnya adalah anti? Ya, jadi kalau menjawab soal harus dipahami dulu perintahnya apa. Kalau belum paham perintahnya ya nggak bisa jawab soal. Ya, kita jawab coba nih. Kalau anak katabtu berarti nahnu katabna. Kalau anak katabtu huwanya kataba. Iyanya katabat. Anta katabta. Anti katabti. Nah, kalau itu nomor satu. Sekarang nomor dua. Kalau nahnu fatahna berarti ana tinggal ngikutin atasnya. Jawabannya adalah fatah, fatah tu. Ya, terus kalau huwa ngikutin ini, lihat perubahannya apa? Belakangnya hilang, ya. Belakangnya hilang. Berarti kalau fatahna belakangnya hilang jadilah fatah, fataha. Kalau domirnya hiya jadi fatahat, ya. Kalau domirnya anta berubah jadi fatah, ta, anti, fatah, ti. Begitu aja sebenarnya, tinggal niru aja. Ini katanya fahaso, soalnya fahaso. Kalau fahaso domirnya ana di sini kan kata tu fatah tu berarti fahaso fahas tu. Lihat nahnu katabna fatahna berarti fahaso berarti fahas. Nah gitu tinggal nyamain aja ya. Terus kalau hia jadi fahasot, anta fahasta, anti fahasti. Oke ya. Kalau hia jalasat berarti di sini lihat hilang nih. Fahasot jadi fahastu. Jalasat jadi jelas tuh betul. Terus jelas. Nah, ini jalasa. Terus jalasat. Yang ini jelas. Ta. Yang ini jelas. Ti. Gitu ya. Oke. Latihan yang selanjutnya. Kita lihat. Pahami dulu soalnya. Ya kan? Sama pahami perintahnya baru kemudian dijawab. Do khotton. Letakkan garis tahtal fi'lil mudhari. Di bawah fi'il mudhari. Wada irotan. Wah ini salah maksudnya ini. Do khotton tahtal fi'lil madhi. Ini salah ketiga. Letakkan garis di bawah fi'il madhi. Wada irotan dan lingkaran haulal fi'lil mudhari di sekitar fi'il mudhari. Apa saja kita lihat. Panjangnya. Kita lihat saja gini ya. Pertama kita cari fi'il madinya dulu ya. Nah, saya pakai pulpen aja nih, pakai laser point. Oke, warna merah. Kita cari fi'il madinya. Mana aja fi'il madinya? Ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Taghayyaba Farid anil madrasah. Fattasala Halim bi Farid. Waraddat walidatu Farid. Fatalaba minha ayyukallima ma'a Farid. Wa alima annahu marid. Qarrara walidu Halim ayyattasila bil is'afi wa ba'da sa'atin ja'at sayyaratu is'af wa hamalat Faridan ila mustashfa. Wa ba'da an dakhala ila ghurfatil kashfi fahasahu tabib wa talaba minhu ayyabqa fil mustashfa iddata ayyam. Ingat, masih ingat tanda-tanda fi'il madi? Ya, masih ingat ya, kita cari dari sini fi'il madi yang belakangnya selalu fathah. Oke, atau bersambung dengan domir fa'il. Kita lihat fi'il madi ada berapa. Ini fi'il madi nih ya. Aduh, kita lihat nih pointernya. Pakai pulpen aja ya. Nah, berikan garis pada fi'il madi. Fi'il madi, ini fi'il madi ya. Fattasala ini juga fi'il madi. Tuh, mana lagi? Rodat fi'il madi apa fi'il mudhari ini? Fi'il madi ya. Fatolaba fi'il madi lagi.
Ayyukalima. Yukalima ini artinya berbicara. Ini fi'il madhi atau mudhari? Fi'il mudhari kita lewatin nih. Wa alima ini. Alima ini mengetahui ini fi'il madhi. Kororo fi'il madhi. Ya tasila fi'il mudhari. Tuh lihat ada ya-nya tuh. Terus mana lagi? Hajaat. Nah ini sama tandanya marodat tuh. Ini fi'il madhi nih. Terus wahamalat ya kan? Faridan ila mustasfa ba'daan dakhala dakhala itu fi'il madhi semua nih. Fahaso tadi udah dibahas ini Pak fi'il madhi. Ada lagi tolaba sama nih ini sama ini tuh sama dia. Terus ada lagi kata kerja ayyabqa. Yabqa ini bukan fi'il madhi, itu fi'il mudhari. Nah, coba sekarang kita cari fi'il mudhari'nya nih. Kita tandain warna hijau. Kalau fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya disuruh pakai lingkaran. Nah, ini ada, enggak ada. Nah, terus mana lagi? Minha ayyukal lima. Nah, ini fi'il mudhari' nih. Tandanya adalah huruf mudhari'ah, ada ya-nya di depan. Cari lagi yang depannya huruf mudhari'ah. Apa aja huruf mudhari'ah tadi? Ada hamzah, nun, ya, ta. Ayat tasila. Nah, nih, ini fi'il mudhari' nih. Tandanya ada ya depannya. Tuh, ini ya. Lanjut lagi. Bil is'afi wa ba'da sa'atin ja'at sayyaratul is'af wa hamalat faridan ila mustasfa wa ba'da an dakhala nggak ada lagi nih ya. Oh ini ya pokok ya ini fi'il mudhari. Tandanya adalah huruf mudhari'ah berupa huruf ya. Oke ya. Begitu ya bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik kalau begitu selesai pembahasan kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau begitu, kita tutup pelajaran kita pada hari ini ya dengan membaca doa. Mana ini caranya kita dengan doa. Doanya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa syukran ala husni mutaba'atikum. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.